Oke, Bang Farad, Bang Kris, Bu Titin, mungkin bisa dijelasin nih saat ini perkembangan perjuangan PK Saka Tatal sudah seperti apa sih, Abang dan Ibu? Kemarin itu kami dapat pemberitahuan dari PN Cirebon terkait PK Saka yang relas panggilannya itu akan kita sidangkan pada tanggal 24 Juli jam 10 pagi di Cirebon. Lalu persiapan mengenai PK sendiri kita sudah 100% siap, dan hari ini dari kemarin sampai hari ini kita sedang diskusi dengan para ahli yang akan kita hadirkan dalam persidangan PK nanti. Ada ahli pidana, lalu ada forensik dan sebagainya. Ini yang sedang masih tahap kita diskusikan untuk mereka minta pendapatnya sebagai saksi. Lalu mungkin ada PEGI juga akan kita minta untuk hadir sebagai saksi, lalu Liga Akbar juga kita minta sebagai saksi. Itu aja terkait masalah PK. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Titin. Oke, Ya, kalau dihadirkannya, saya juga sangat berterima kasih kepada Mas Krisna Mukti dan Mas Pakar Abbas, karena dulu di 2016-2017 itu saya memang tidak pernah menghadirkan saksi ahli atas peristiwa yang terjadi. Jadi saksi itu benar-benar yang dihadirkan oleh jaksa, karena kemampuan saya juga tidak luar biasa, kemampuan Saka Tatal juga tidak luar biasa. Mustahil kami bisa menghadirkan saksi di sidang PK ini. Semua ahli-ahli hebat akan dihadirkan, dan itu karena Mas Krisna Mukti dan Mas Pakar Abbas. Karena itulah dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan novum yang berhasil saya dapatkan dan dituangkan dalam memori PK, mudah-mudahan PK kita berhasil ya Mas. Amin, amin. Ya. Bang Farad sendiri melihatnya seperti apa? Sudah ada titik terang artinya, Bang? Jadwal Ya, juga sudah ada? Kita pertama bersyukur karena PEGI bebas ya. Indonesia ingin PEGI bebas. Jadi kalau PEGI yang dianggap pelaku utama, yang membunuh, yang memperkosa bukan tersangka, berarti gugur semua dakwaan, tuntutan maupun vonis hakim. Hanya prosedurnya harus melalui peninjauan kembali. Nah, jadi Saka tenang-tenang saja, insya Allah, karena ini bapak-bapak hakim yang sudah bekerja, khususnya Pak Eman Sulaiman ini udah betul-betul PK-mu itu pra-peradilan itu udah nggak bisa dibuka lagi tuh. Jadi dulu polisi bisa bikin pra-peradilan, terus bikin lagi sprindik, bikin sprindik. Sekarang nggak bisa lagi. Kecuali kalau dia bisa gugat putusan ini sampai ada putusan yang mengatakan boleh dibuka kembali. Bukan PEGI ya, Saka. Tapi di sini kita lihat kakak-kakaknya Saka juga sudah wajah-wajah menanti kebebasan. Kalau dulu kebablasan, sekarang kebebasan. Pasrah. Kalau dulu bukan pas saksinya pasren, tapi terdakwanya pasrah. Oke. Artinya Peggy Setiawan aja bisa. Kenapa? Peggy Setiawan aja yang jelas-jelas dianggap otak pelaku dan pembunuhnya yang mengakibatkan ditusuk di belakang itu kan Peggy yang memperkosa. Itu bebas. Pokoknya kamu harus bebas dan harus Abbas dan Krisna. Bang Kris ngelihat mungkin Peggy aja bisa nih, Bang. Artinya peluang untuk Saka ini seberapa ini mungkin, Bang? Ya, artinya bahwa kalau melihat daripada PEGI penetapannya sebagai DPO, dia sebagai tersangka, berarti kan pembunuhan berencananya kan tergambar dengan adanya PEGI sebagai salah satu pelaku. Dalam hal ini kan 8 terpidana, 3 DPO. Nah, kalau salah satu 3 DPO itu sudah dibebaskan, lalu 2 DPO itu sendiri sudah dianulir, pantas tidak ini masih jadi terpidana. Artinya itu bahwa yakin kami dengan insya Allah PK kami dikabul. Bang Farad, Ya. kabarnya akan laporkan Aib ke polisi. Apa benar, Bang? Bisa dijelaskan mungkin Ya, Aib atas itu adalah saksi yang fitnah. Kalau orang bilang kasus Pina, kalau saya bilang mereka ini kasus fitnah. Ya,
udah memfitnah, terus kabur lagi. Sini dong Aep, Dede, Rudiana, kamu kesini ya. Kamu jangan utus pengacara-pengacara yang bangga jadi saksi. Karena pengacara itu kalau cuma jadi saksi doang, mendampingi saksi itu bukan pengacara namanya, pengacaura, ya. Jadi kalian harus berani bertanggung jawab, ya. Kalian nggak akan bisa enak tidurnya, dan hidup kalian tidak berkah selama kesaksian palsu. Mungkin tidak, kamu bisa mengelabui Tuhan dalam kesaksian palsu, tapi seiring waktu, seiring yang lain pada sadar, Liga Akbar sadar, kemudian terbuka bahwa oh begini ya cara jaksa mem-P21kan perkara, cara jaksa mengumpulkan berkas, cara jaksa membuat dakwaan, cara jaksa membuat tuntutan. Oh begini ya. Oh hakimnya walaupun BAP dicabut, mau berputar-putar sidang berhari-hari, berbulan-bulan, tetap aja divonis sesuai dengan BAP. Oh seperti itu. Oh kalau orang menuduh orang memperkosa itu cukup dikatakan di dalam dekat kemaluan, dalam kemaluan ada sperma. Seperti itu. Yang memperkosa ada 11 orang, tapi sperma tanpa ada tes DNA, kemudian seperti itu. Nah, apakah kalau sperma udah di dalam kubur selama 13 hari, apakah berbentuk keras, apakah berbentuk sperma? Semudah itu. Tahu nggak kenapa Peggy dibebaskan? Ya kenapa? Karena dia didakwa akan dituntut dengan pasal pemerkosaan. Nah, hakimnya nanya, mana bukti pemerkosaannya? Oh ini pernyataan dokter forensik. DNA-nya mana? Ya itu tidak kuat bukti. Polisi mengira dengan adanya forensik, dengan adanya gali kubur itu adalah bukti. Tapi menurut majelis hakim tidak usah mengada-ada, ya harusnya seluruh terdakwa di sini bebas semua karena sistem pembuktiannya sama, bukan mendengarkan atau membandingkan keterangan terdakwa, tapi mengejar pengakuan baik tersangka maupun saksi. Nah di sini Bang Krisna nggak tinggal diam, kita gali, kita kaji terus. Ada apa persoalan di sini gitu. Muncullah, dapatlah Bu Titin pledonya dikesampingkan hakim, alasannya nomor perkara 16 bukan nomor surat kuasa, padahal surat kuasa itu nomornya perkaranya itu juga, ya kan Bu Titin? Ya. Nah kemudian memori banding tidak disampaikan, padahal ada kan bukti memori banding kontra memori jaksa juga kan ada kan? Ada. Nah gitu. Nah, saya suruh Bang Krisna jangan tidur 3 hari 3 malam. Periksa berkas gini, betul? Dia Periksa berkas ini. Nah, gimana Kris? Cerita dulu. Artinya bahwa kalau kita lihat pelakunya pemerkosaan itu ada 11 orang, dan di sini bahwa tidak sinkronnya kita tidak temukan adanya kerusakan di alat vitalnya Vina, kelaminnya Vina. Saya rasa sih ya kalau misalkan dilakukan 11 orang belum rusak kalau nah itu perempuan, makanya kita tanya perempuan nih, kan gitu. Tapi kita nggak menemukan, jadi kita nggak menemukan hasil visumnya yang menyatakan ada kerusakan di alat kelamin dan sebagainya. Itu nggak kita temukan. Jadi kita melihat bahwa persidangan 2016 tuh seperti yang disampaikan Bang Farah tadi, majelis hakim hanya copy paste daripada BAP yang sudah dirangkai, yang dibuat dari awal oleh Aep, Dede, dan Rudiana. Akibat daripada perbuatan mereka ini mengakibatkan 8 orang menjadi terpidana, 3 orang menjadi DPO. Inilah yang akan dikejar sekarang oleh Bang Farhat. Tunggu kata Bang Farhat, jangan tenang-tenang aja ya Bang Farhat ya. Suruh makan yang banyak cukup lah persiapan ya. Dan saya ingatkan ya, kalau saksi yang dipunipu, saksi yang nggak benar ya, kemudian pakai pengacara itu lebih nggak benar lagi, 2 kali nggak benarnya. Jadi saksi nggak benar, pengacara nggak benar, semuanya nggak benar. Dan kalian pengacara-pengacara yang mendampingi saksi kemudian mengejek-ejek Peggy akan dihukum berat dan kemudian bebas, kalian harusnya bertobat, sembunyi di sana. Jangan lagi kartu kantor pengacara kalian jangan pasang lagi, itu tutup sana. Karena udah ditandai orang, ya kan? Kalau pengacara kalau udah nenek-nenek, udah takutnya nanti alasan dia pikun. Saya juga nenek-nenek, Mas. Ibu belum 60 tahun. Ibu kan masih sekitar 70. Jadi kalau udah nenek-nenek ya udah nggak usah. Kemudian kalau ada lagi pengacara yang tidak sarjana hukum, mungkin sarjananya sarjana kesenian atau sarjana lenong atau sarjana apa ya yang nggak ada hukum-hukumnya,
udah deh sadar diri aja gitu ya. Dan kalau sudah ada lawyer yang pernah dipecat, ngaku nggak dipecat, ya jangan salahkan saya, salahkan aja yang bilang kau dipecat, betul nggak? Nggak usah lagi kabur lari KTP saya di sini, KTP saya, udah nggak usah saling ngomong begitu, ya. Karena ada lawyer di sini, ya. Ini lawyer ini tahun 2000 berapa ya? 2019, 2018 kita pernah laporkan dia, ya Chris. Iya. Kita laporkan dia menipu uang istri mantan gubernur Sumatera Utara senilai 1,4 miliar. Nah, kemudian dilaporkan karena dia nggak punya berita acara sumpah. Nah, tiba-tiba nangis-nangislah suami istri, lengkap semua, rekaman video, rekaman suara di mohon lengkap. Nah, nangis-nangis termeh-meh Bombay, walaupun dia bukan bintang film Bombay sana, tapi ya itu hanya sandiwaranya lah kira-kira. Nah, kemudian dikembalikan 800 juta damai ya. Kalau sekarang dia yang berkuar-kuar mau nyenggol-nyenggol saya, ya hati-hati kamu, ya. Bahwa yang penipu itu siapa, yang ganti rugi itu siapa. Ya, mau di mentang-mentang di SP3 ya, itu gara-gara karena sudah damai, dihentikan kan. Tapi intinya Adanya SP3 itu karena adanya perdamaian yang telah dikembalikan uangnya. Seperti yang Bapak bilang, uangnya belum lengkap. Uangnya. iya. Dia waktu itu terima uang orang, habis itu dia cabut sendiri, dia berpindah ke gubernur seberang gitu. Habis itu dia hilang gitu ya. Dia hilang gitu ya. Ini ngejek-ngejek orang, surat cintanya orang dibacain sama dia. Ini lawyer atau wartawan menurut klien kami gitu. Oh, ternyata dia mantan wartawan. Nah, oleh karena itu sekarang mereka itu udah kalah semua sama saya. Udah di bawah saya semua nih mereka itu. Baik yang nenek maupun yang yang kura-kura ninja, mereka udah kalah sama kita ya. Jadi mereka sekarang mau cari-cari kesalahan kita. Mereka mau bersatu membuat aneh-aneh gitu ya. Nah, dan kepada nenek juga ya, dulu pernah ngelaporin saya menipu 10 miliar ya, mana bukti tipuannya itu ya, betul nggak? Nah, kenapa? Akhirnya apa yang terjadi, udah diam-diam aja, saya ingatin aja, kalau maling jangan teriak maling. Kalau lu maling aja. Oke, itu aja. Bang Far, kabarnya ketua RT Pasren kini menghilang, tak tahu keberadaannya. Apa benar Bang? Apakah Bang Farad juga akan melaporkan ketua RT? Ya, dibikin. Ketua RT kan itu kaitannya dengan 5 terpidana. Ya. Kalau dalam pengakuan terpidana terdahulu memang kelimanya tidur di rumah Pak Pasren, tetapi Pak Pasren menyatakan menolak melakukan itu. Tetapi sebetulnya kan memang ada anak Pak Pasren juga yang waktu itu sudah ditangkap kemudian dibebaskan. Tetapi Pak Pasren memang tidak mengakui anaknya ikut ditangkap. Nah, sebetulnya pembuktiannya ya mudah saja, ketika misalnya laporan itu diterima, dimintai keterangan. Toh keterangan saksi juga akan lebih banyak kalau yang mengetahui bahwa anak-anak saat itu masih belum terpidana ini menginap di rumahnya Pak Pasren. Ya mudah-mudahan sih laporannya bisa diterima supaya lebih terang benderang. Karena ini keterangan Pak Pasren ini memang sangat berkaitan dengan jatuhnya vonis seumur hidup bagi 7 terdakwa saat itu. Dan luar biasa gitu, sebenarnya kan mereka sebetulnya rumahnya juga bersebelahan. Rumahnya Pak Pasren itu dekat rumahnya Sudirman. Walaupun sekarang gini, ada kontradiksi di persidangan terdahulu. Pak Pasren tahu Sudirman tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah minum-minuman keras, tidak pernah berkumpul dengan anak-anak itu. Dan itu dikuatkan dengan keterangan kesaksian Kahwi di persidangan. Tetapi di satu sisi Pak Pasren juga menolak, menyatakan anak-anak itu tidur di rumah Pak Pasren. Jadi memang ada keterangan yang kontradiktif di saat itu. Jadi memang seharusnya diharapkan kepada kepolisian keterangan Pak Pasren, laporan Pak Pasren itu oleh orang tua para terpidana bisa diterima supaya terang benderang sebetulnya siapa sih yang berbohong. Apalagi waktu itu kan di sidang sebenarnya disumpah dan ada pengakuan Pak Pasren yang dia kenal tetapi tidak ada unsur persaudaraan. Padahal di dalam terpidana itu ada juga saudara Pak Pasren yang masih merupakan keponakannya. Saka sendiri ngelihat kebebasan Peggy seperti apa, Saka? Ya kalau Saka pribadi ya lihat Peggy bebas aja udah senang. Apalagi nanti kalau ini PK-nya berhasil, Saka tuh lebih senang lagi, lebih beda lagi tuh suasananya. Tapi apakah dengan kebebasan Peggy
terpidana lain juga harus dibebaskan, Saka? Kalau pikiran Saka, Peggy aja bisa bebas. Jadi yang bisa, jadi yang 7 yang di dalam juga intinya tuh harusnya bisa, harus layak mendapatkan hak. Kenapa yakin bebas? Karena apa? Karena yakin bahwa Saka juga sama yang lainnya tidak pernah melakukan apa yang ditujukan. Tapi Saka sendiri ngelihat sosok Aib sendiri seperti apa, Saka? Kalau Saka nggak kenal Aib, nggak kenal sama sekali juga nggak kenal. Jadi gini Mas, Aib itu tidak seumuran dengan Saka. Aib dan Dede itu memang kos di tempat cucian mobil itu. Dia bekerja di tempat Aib itu kalau alamatnya di Bekasi, Cikarang. Kalau misalnya Dede itu di Gunung Jati. Kalau dengan Saka memang tidak berhubungan karena umurnya jauh. Aib itu kan dewasa pada saat 2016-2017, sementara Saka masih anak-anak. Jadi kalau misalnya Saka ditanya kenal Aib, kenal Dede, ya memang nggak kenal karena tidak seumur. Oke. Bang, ngelihat kebebasan Peggy Cirebon kini netizen mulai menyari lagi. Kan ada Peggy Cianjur, Bang. Dari Abang sendiri ngelihatnya seperti apa, Bang? Kalau dari awal kita nggak tahu, artinya bahwa kan masalah itu kita nggak paham tentang siapa nih Peggy Cianjur, siapa Peggy ini. Cuman yang memang kita tahu dengan keputusan Hakim 2016 adanya DPO yang bernama Peggy. Ya, cuma Peggy-nya Peggy Cianjur, Peggy Cirebon atau Peggy mana kita nggak paham. Tapi ngelihat mendesak juga nggak sih agar segera diperiksa, seenggaknya kasus ini bisa terang benderang? Itu sih kan kewenangan penyidik. Artinya bukan kewenangan kita berfokus kepada PK aja. Artinya bahwa kalau itu menjadi kewenangan penyidik itu dibutuhkan dalam keterangan yang akan datang dalam pengungkap kasus ini, itu kewenangan penyidik sekali lagi. Bang, tanggapannya Bang tentang Rasman ingin laporan Hakim Eman Sulaiman ke Ketua Komisi Yudisial. Tanggapannya Bang? Farhan. Kita itu pengacara, kalau udah dapat hakim yang benar, jangan ancam-ancam hakim ke kaya laporan Komisi Yudisial. Diam-diam aja kalau melaporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, mengukur diri ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Bisa kan berubah putusan? Ya, ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan nggak? Sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengarnya. Itu anggap aja dia kalimatnya kasar. Ketemu orang itu cuma teriak, kentut, anjing, itu doang mulut-mulutnya gitu. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Di Indonesia udah nggak bisa dimaafin orang kayak gitu. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimin ini. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang yang dibunuh, tapi emang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Nggak ada kan? Tapi yang kita tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kira-kira begitu, ya Chris? Jadi udah. Orang tidak salah dihukum. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim, ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman ya. Tahu diri aja kamu siapa ya. Minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan ditolong kok. Betul nggak? Terkenal udah satpam di tetangganya paling pelit, nggak mau store iuran RT ya. Betul nggak? Tahu diri aja lah ya. Itulah, jangan modal KTP ya. Terakhir mungkin apa yang ingin kalian dari kasus ini, apa yang kalian inginkan satu-satu dari Bu Titin, Bang Krisna? Kalau saya berharap sidang PK nanti akan jauh berbeda dengan sidang yang saya alami 2016-2017. Mudah-mudahan hakim pada sidang PK itu menyadari betul, memeriksa dengan seksama, kemudian mendengarkan dengan seksama saksi-saksi ahli yang akan dihadirkan ya Mas ya, sehingga suasananya berbeda. Bukan masalah viralnya, tetapi kembalikan ke hati nurani
kembalikan kepada keyakinan yang sebenar-benarnya. Apa sih yang terjadi dari peristiwa itu sampai Saka yang punya keyakinan tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan itu sampai mendapat hukuman 8 tahun. Mudah-mudahan bukan sekedar film, tetapi benar-benar dengan secara profesional menilai permasalahan yang ini, memori PK kita dinilai, keterangan-keterangan saksi yang akan dihadirkan dinilai, novum yang kita hadirkan juga mendapat penilaian. Bang Krista? Saya berharap sidang PK nanti 24 Juli jam 10 mengajak warga Cirebon untuk hadir dan datang karena ini menarik. Banyak fakta-fakta yang akan kita ungkapkan dalam sidang PK nanti. Dan ini pasti yang terbaik untuk Indonesia. Saka boleh sedikit apa yang Saka inginkan? Kalau Saka pribadi minta doanya aja yang terbaik supaya kedepannya lancar semua dan ada titik terang. Ya terbuka semuanya sebenarnya ini kasus apa, seperti apa kasusnya, gimana ini. Bang Farad terakhir bang. Terakhir, udahlah. Kalau jadi pengacara itu dampingi terdakwa, dampingi terpidana yang orang terzolimin. Bukan dampingi orang saksi bohong untuk menjalani orang yang terzolimin ya. Udah gitu aja gitu. Sayang, mulai sekarang nama-nama kalian-kalian ini udah jelek di mata masyarakat Indonesia. Di mata hakim udah jelek. Ya, siapa sih orang yang pernah kamu bela bebas dan hebat sih? Nggak ada, ya. Mulai saat ini jangan lagi pakai mereka-mereka ini, nggak akan laku lagi. Ya, pokoknya pakai Farhad dan Krishna. Walaupun nggak dibayar, tetap kita lawan dan kita menang. Ya, catat itu. Amin. Ini cuma ngomong bacot aja banyak aneh. Oke, itu aja ya. Oke.